Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Kiki. Oke, apa kabar hari ini Bu Ai? Alhamdulillah baik. Ibu Oke. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bu Ai, saya ini ada tugas CGP yang tujuannya adalah untuk coaching supervisi akademik, di mana nanti saya sebagai supervisor dan Bu Ai sebagai coachee saya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bagaimana cara penulisan RPP yang benar untuk tahapan supervisi akademik hari ini ya Bu Ai. Ya. Nah, hari ini jadi begini Bu Ai. Nah, RPP yang nanti akan Bu Ai kerjakan itu seperti ini, seperti tahapan RPP biasa ya. Ya. Kemudian yang penting adalah di kegiatan pembelajarannya Bu Ai. Jadi usahakan nanti di dalam tahapan pembelajaran ada masuk ke dalam tahapan pembelajaran sosial emosional anak. Jadi di dalam tahapan pembelajaran sosial anak itu ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial, manajemen sosialnya, kemudian ada hubungan berelasi dan tanggung jawabnya. Jadi contohnya seperti ini nih Bu Ai. Misalnya nih saya ada menuliskan kegiatan pembelajaran selanjutnya, jadi seperti kayak pemantiknya itu masuk kesadaran diri. Saat Bu Ai ngasih motivasi ke anak, itu juga masuk ke kesadaran diri. Kemudian, misalnya anak-anak tersebut memberikan pendapat, itu masuk ke dalam manajemen diri. Jadi seperti memunculkan inisiatif dirinya, itu nanti manajemen diri. Kemudian yang berikutnya, ada seperti anak tersebut memberikan solusi atas masalah teman-temannya atau memberikan jawaban. Nah, itu berarti ada hubungan relasi antara mereka. Jadi seperti itu Bu Ai. Jadi boleh tahapan RPP-nya Bu Ai buat sekreatif mungkin, tidak apa-apa. Yang penting lagi, ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Di dalam RPP itu usahakan ada pembelajaran diferensiasi. Di dalamnya itu boleh Bu Ai masukkan diferensiasi produk, konten, atau proses. Tidak mesti semuanya, jadi hanya satu aja juga boleh. Itu aja sih Bu Ai, kira-kira tanggapan Bu Ai apa? Oh, baik Bu Kiki. Jadi nanti saya akan membuat rencana pembelajarannya itu lebih ke materinya itu membaca, keterampilan membaca dan membuat peta. Jadi itu nanti di awal-awal seperti biasa akan ada pertanyaan pemantik tentang peta dari saya. Terus nanti peserta didik akan saya kelompokkan, membuat kelompok untuk membuat peta. Nah, karena peta yang dibuat nanti itu adalah peta daerah tempat tinggal, maka pengelompokannya akan berdasarkan daerah tempat tinggal peserta didik. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada beberapa anak yang berbeda, yaitu mereka akan berdiskusi mau menggambarkan daerah tempat tinggal siapa. Nah, di situ jadi nanti anak-anak akan dituntut untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok. Juga mereka bisa menentukan mau peta mana ini yang digambar. Lalu juga cara menggambarnya akan saya serahkan pada peserta didik. Akan seperti apa menggambarnya gitu kan. Kan ada banyak teknik untuk menggambar peta. Seperti itu, dan nanti di akhir nanti dia akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Seperti itu sih kurang lebih gambaran besarnya ya Bu Kiki untuk rancangan pembelajaran yang akan saya buat. Oke, baik. Saya lihat rencananya sudah bagus ini Bu Ai. Ada di dalamnya mungkin ada diferensiasi konten pembelajarannya. Nah, berikutnya yang mau saya tanyakan, kira-kira aspek pengembangan apa nih yang ingin Bu Ai lihat dari anak-anak? Kira-kira yang dari mananya? Oke, untuk aspek perkembangannya itu yang pertama tentu saja keterampilan membaca dan membuat membuat peta ya. Itu kan peserta didik harus bisa membaca dan membuat peta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini adalah kerja kelompok, berarti ada kemampuan untuk mereka bekerja sama. Nah, di kemampuan bekerja sama ini juga kan ada kemampuan mereka untuk menentukan mau peta yang mana, seperti itu. Terus juga selanjutnya ada kemampuan mempresentasikan hasil kerjanya, mengkomunikasikan kepada peserta didik yang lain. Terus juga dengan keaktifan peserta didik di kelas dan di kelompoknya seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Kiki. Iya, baik.
Oke, tadi saya sudah mencatat ada 4 hal yang mau dilihat, yaitu keterampilan membaca, membuat peta, bekerja sama, mempresentasi, dan keaktifan anak-anak di kelas. Alhamdulillah nih lumayan bagus nih. Nanti saya mau lihat kegiatan observasi kelas di pelajaran Bu Ai. Kalau titik fokusnya Bu Ai ingin mengembangkan aspek yang mana dari anak-anak? Dari keempat yang Bu Ai sudah sampaikan tadi. Oke, untuk dari keempat yang tadi, titik fokusnya itu mungkin lebih ke bagaimana mereka berdiskusi untuk mengembangkan keterampilan mereka berkomunikasi dan juga untuk mengambil keputusan gitu ya. Mungkin itu sih Bu Kiki yang akan lebih fokusnya. Iya. Oke. Jadi nanti saya lihat titik fokus yang mau saya amati adalah keterampilan berelasi dari anak tersebut Bu Ai, di mana sosial emosional anak dalam melakukan hubungan saling berdiskusinya, berkomunikasinya. Kemudian di satu titik dia mampu untuk menentukan kira-kira mau produk yang seperti apa yang mau dia kerjakan di saat pembelajaran. Oke, satu lagi Bu Ai, kapan nih kira-kira saya mau atau boleh masuk atau kunjungan ke kelasnya Bu Ai? Mungkin saya ada jadwal nanti di hari Rabu Bu Kiki. Jadi Bu Kiki bisa masuk ke kelas saya di hari Rabu tanggal 28 Agustus ini. Itu saya ada di jam pertama kedua, yaitu jam 7 sampai jam 8.20. Mungkin di jam itulah Bu Kiki bisa masuk nanti di kelas 10A. Oke, ya, saya sudah mencatatnya. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan ya Bu Ai. Oke, terima kasih Bu Ai. Nanti akan kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan RPP juga siap dan Bu Ai juga lebih semangat untuk mengajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar, baik. Oke, seperti biasa, Ibu mau bertanya dulu nih sebelum kita mulai ya. Ada kata-kata motivasikah untuk hari ini? Jangan pantang menyerah. Apa Tania? Ngaco. Yang mau memberikan kata-kata penyemangat untuk hari ini? Ada nggak? Ayo. Nah, ayo Wildan suka bikin quotes-quotes dulu. Ayo Wildan, apa Wildan? Kata-kata semangat untuk hari ini? Apa Bu? Belum pun baru kepikiran. Janganlah Ya Allah. Apa? Usahamu adalah hasilmu, keringatmu adalah senyumanmu. Asik. Keren. Usahamu adalah hasilmu, keringatmu adalah senyummu. Cakep. Oke, tepuk tangan buat Wildan. Kayak seperti biasa ya, sebelum mulai Ibu akan mengabsen dulu. Kira-kira siapa nih yang nggak hadir hari ini? Coba cek kiri kanan, depan belakang. Yasmin kenapa? Sakit. Demam. Oke, kalau Valerie sakit. Dari kemarin ya? Oke, semoga sebelum kita belajar, kita berdoa dan kita juga doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh ya. Mungkin Ibnu bisa memimpin doa, Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, materi kita hari ini adalah keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Kan kemarin kita sudah belajar proyeksi ya. Nah, sekarang kita belajar keterampilan menggambar dan membaca peta. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih. Kalian pernah nggak sih ada teman yang sakit berhari-hari nggak masuk? Terus kalian nggak tahu rumahnya di mana, tapi kalian mau jenguk. Pernah nggak? Pernah. Nah, ketika mau jenguk, kan nggak tahu tuh rumahnya di mana. Apa yang kalian lakukan? Pertama kalian lakukan? Minta apa? Google Maps. Sherlock. Oke, meminta Sherlock. Itu tujuannya untuk apa? Buat tahu alamatnya. Untuk tahu alamatnya, lokasinya. Pas udah dibuka Google Map-nya, udah bisa bacanya belum? Udah. Biasa di Google Map ada apa aja sih?
Ada tempatnya, Tempatnya, arahnya. Ada apa lagi tuh di map? Rutenya, kelihatan jalanannya kan? Ada jalan besar, jalan kecil gitu ya? Oke, berarti rata-rata di sini sudah sering membuka Google Maps. Nah, oke, keren ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar nih gimana cara membuat peta. Tapi kita tidak akan membuat peta yang rumit, yang seperti dilakukan oleh para kartografer. Tahu kan kartografer? Apa? Siapa? buat peta. Orang yang membuat peta. Nah, kita hanya akan belajar membuat peta sederhana. Nah, peta ya, ada judul, ada dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik, yaitu ada kalian, mampu membaca peta. Kemudian peserta didik membuat peta sederhana daerah tempat tinggalnya. Jadi kita akan menggambar peta tapi daerah tempat tinggal kalian. Berarti nggak jauh-jauh dari DKI Jakarta, Tangsel, Jawa Barat mungkin. Ada yang dari Bogor atau Citayam. Nggak ada ya. Ada yang dari apa lagi nih? Depok gitu kan. Nah, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Tapi untuk presentasi, tidak semua kelompok maju ya. Nanti ada kelompok yang mewakili. Gitu. Nah, karena di sini sudah bilang kelompok, berarti sekarang kita akan membentuk kelompok. Untuk kelompok, ibu yang menentukan ya. Ibu yang menentukan. Jadi ini sudah berdasarkan karakteristik kalian. Berdasarkan kemampuan belajar ya, jadi sudah berdasarkan kemampuan belajar. Jadi biar nanti ada sharing ilmu di sana. Oke, kita next dulu. Untuk materi ini nanti ada di LKPD yang akan ibu bagikan ya. Nanti kan tinggal scan barcode-nya aja. Kita langsung ke kelompoknya ya. Kelompok 1. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang, artinya ada 9 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya. Nah, karena kan satu kelompok itu ada berempat ya. Kalian boleh membagi tugas. Yang suka menggambar silakan mengambil peran sebagai penggambar petanya. Yang sukanya menulis boleh menuliskan letteringnya. Lettering itu tulisan-tulisan yang ada pada peta. Yang suka kalau ada yang suka menggambar boleh nanti tugaskan untuk presentasi. Nah, juga ini kan perintahnya itu untuk menggambar peta, perhatikan dari LKPD. Perintahnya adalah untuk menggambar peta sesuai dengan kaidah kartografi. Kaidah kartografi maksudnya adalah peta itu harus memiliki komponen-komponen peta. Kalian gambar semaksimal mungkin sesuai dengan komponen petanya. Bu, saya mampunya 10, nggak apa-apa. Bu, saya bisa ya 8, nggak apa-apa. Saya bisa 12, good. Gitu ya. Ya, silakan mulai untuk bekerja.
What are you doing? King. AR drawing. Itu yang lampu di belakang. Bukan, yang aplikasi dipoto dulu nih petanya, terus dia giniin. Jadi benar. Tapi dia udah pintar makanya keren sih. Saya kan original mulu. Iya original. bisa. Ayo Dit, kerja Dit. Ini bagus banget. Sesuai, tapi yang penting antara sini sama legenda sama. Ngerti nggak? Iya. Jangan sampai ya. Di sini jaga karsa warnanya salem gitu kan. Di sininya sama. Halo. Ini kan tadi kan di LKPD ada scan barcode ya. Itu kan untuk materi yang Ibu sampaikan di depan. Nah, itu ada satu orang dari kelompok ini atau dari kalian yang juga mempelajari itu ya. Jadi memastikan, oh ini belum ada nih judul atau apa. Dan karena nanti di akhir juga Ibu akan kasih kuis. Oke, assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Kiki. Assalamualaikum juga Pak Dedin. Terima kasih Pak udah hadir di kegiatan pasca observasi saya hari ini. Kebetulan di sini ada Bu Aisyah Nur Aisyah Kusmayanti selaku coach saya yang akan saya observasi dan akan saya memberikan pasca observasinya. Oke, jadi Bu Ai kemarin saya sudah melakukan proses observasi di kelasnya Bu Aisyah, di mana pembelajarannya adalah membuat peta atau membaca peta. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Bu Ai nih, apa perasaan Bu Ai setelah saya observasi kemarin? Perasaan saya cukup puas dengan apa yang saya lakukan di dalam kelas karena saya melihat anak-anak itu antusias untuk menggambar peta. Jadi saya cukup puas, senang gitu ya. Alhamdulillah. Melihat pembelajaran berlangsung. Iya, saya pun begitu juga Bu Ai melihat pembelajarannya seakan-akan saya ikut mempelajari tentang peta tersebut, tentang simbol-simbol peta, lettering dan segala macamnya. Kemudian saya bertanya lagi, kira-kira RPP yang sudah Ibu buat yang kemarin saya beritahu tentang pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi, apakah menurut Bu Ai sudah sesuai dengan kenyataannya di lapangan? Sejauh yang saya lihat sih sudah sesuai ya Bu Kiki. Maksudnya langkah demi langkahnya sudah saya lakukan gitu ya. Cuman kan untuk mungkin untuk kekurangannya mungkin Bu Kiki bisa melihat ya kekurangan di mana. Tapi sejauh yang saya lihat sih sudah sesuai kok. Oke, alhamdulillah. Iya, sebenarnya kalau yang saya amati nih, mungkin Bu Ai mau denger ya yang saya amati. Iya. Kalau dari kegiatan pembukaan itu sudah bagus, Bu Ai ada kegiatan pemantiknya, menanyakan motivasi, ada kata-kata kata-kata semangat hari ini. Nah, itu saya lihat kemarin itu ada beberapa anak juga sudah menyebutkannya. Kemudian dari segi kegiatan inti, itu anak-anak juga sangat antusias mengerjakan petanya. Ada yang dari cahaya di bawah, ada yang menceplak langsung dari kegiatan petanya. Kemudian, namun di sini ada yang mau saya lihat, ada satu anak pengamatan saya nih yang sepertinya dia tidak dapat pembagian tugasnya secara real, sehingga dia sepertinya kayak bingung apa nih yang mau aku kerjakan ya kayak gitu. Cuma dari satu sisi
dia seperti bingung, diam, atau ini anaknya yang salah atau pembagian diskusinya yang salah seperti itu ya. Cuma dari segi keaktifan teman-teman yang lain itu turut mendukung proses pembuatannya. Kemudian Bu Ai, saya lihat juga di dalam kegiatan akhir itu Bu Ai juga sudah bagus, ada kuis word wall, ada teka-teki silang yang membuat anak tersebut aktif dalam proses pembelajarannya. Cuma di satu sisi saya lihat kalau untuk post test akhir untuk melihat anak itu mampu tidak dalam hal peta tadi. Mungkin saya sarankan Bu Aisyah bisa ngasih quizzes untuk melihat kemampuan anak ini bisa benar-benar paham nggak apa itu insert, apa itu letteringnya, gridnya, itu tahu nggak dia. Itu mungkin saran saya ya Bu Ai ya. Terima kasih. Nah, oke, berikutnya saya mau nanya ke Bu Ai lagi. Kira-kira ada nggak yang belum Bu Ai lakukan saat proses pembelajaran? Yang belum saya lakukan, mungkin tadi ya untuk post test mungkin tadi kurang karena sebenarnya itu word itu bisa diakses masing-masing sebenarnya oleh anak-anak sama seperti quizzes. Cuman sengaja saya pakai di layar itu biar ada kompetisi aja gitu ceritanya. Biar cepet-cepetan gitu ya. Nah, mungkin kekurangannya di situ. Saya belum begitu bisa menempatkan post test pada tempatnya. Post test itu harusnya seperti apa sih? Kalau itu kan memang saya menganggapnya itu sebagai kuis untuk mengacu kompetisi siswa gitu. Mungkin itu nanti yang akan saya perbaiki ke depannya mungkin ya yang belum saya terapkan dalam pembelajaran saya. Iya. Nah, satu lagi nih tadi Bu Ai, saya lihat karena aspek pengembangan yang Bu Ai inginkan adalah kerjasama dan komunikasi di antara siswa yang ada di dalam diskusi. Hampir semua dari 9 kelompok saya acungi jempol nih, semuanya mampu berdiskusi dan bekerja sama dengan baik. Cuma tadi ya anak satu itu mungkin agak beda atau bagaimana kita kurang tahu itu ya Bu Ai. Nah selain itu kira-kira ada lagi nggak ya yang mau Bu Ai tingkatkan untuk kedepannya? Mungkin kedepannya saya lebih harus memikirkan inovasi lain untuk pembelajaran saya di kelas gitu ya. Saya ingin sesuatu yang lebih kreatif lagi mungkin karena jujur saya orangnya tidak terlalu kreatif dan saya ingin mengembangkan kompetisi saya di situ gitu. Jadi maksudnya lebih mendalami materi dan lebih mengambil inovasi yang cocok dengan materi yang saya buat. Mungkin kedepannya yang ingin saya lakukan itu mencari inovasi lain supaya materi itu klop dengan pembelajaran inovasi-inovasi yang saya lakukan. Gitu bagus itu. Tindak lanjutnya sepertinya kayak mengikuti kodrat zaman anak-anak sekarang ya, lebih ke digital, AI dan segala macam. Mungkin bisa Bu Ai nanti kerja sama kolaborasi dengan guru-guru geografi yang lain. Mana tahu ibu guru kita yang lain bisa ada inovasi yang lain kan lebih banyak koleksi yang lainnya. Itu aja. Terima kasih dari saya itu aja Bu Ai. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran geografi lebih bagus lagi, lebih anak-anak lebih semangat lagi mempelajari geografi dan lebih aktif lagi. Terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum.